tiba-tiba lukisan di lantai atas jatuh. Dah! Itu kamarnya tuh memang bener ada lukisan Nyai Roro. Dan itu lukisan itu yang jatuh. Di situ pintu. Ini lukisannya. Dan di sini foto satu keluarga mereka. Opah di tengah-tengah, yang lainnya baru muter. Cucu-cucunya depan. Itu pakainya hijau semua. Hijau semua? Hijau semua. Turun aku lapor ke Opah. Opah, itu loh lukisan yang di kamar yang itu jatuh. Gak mungkin katanya gitu kan. Iya emang jatuh sih itu kan. Kamu masuk? Iya. Coba yuk lihat. Dia ada kayak kesel gitu kan. Pas itu ya kita naik dong gitu kan. Sambil dia pelan-pelan naik, nyampe dibuka, percaya nggak lukisannya ada di dinding. Nempel di dinding. Jadi apa yang tadi pagi gue lihat tuh? Itu nempel. Dan yang lebih parahnya lagi, foto keluarganya bajunya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, seperti biasa nih, malam ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menjadi seorang ART dan dia bekerja di sebuah villa di daerah Cipanas, Puncak, Bogor. Jadi narasumber gue ini banyak nih ngalamin kejadian-kejadian horor di sana, sampai pada puncaknya ada suatu kejadian yang menyebabkan dia ini resign dan berhenti bekerja di sana. Udah ada di sebelah gue narasumbernya Kak Mia. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum. Akhirnya nyampe juga sini ya? Iya loh, jauh-jauh. kayak mimpi banget. Kok mimpi? Bisa ketemu idola gitu. Ya ampun. Oke. Katanya mau nyeritain nih pengalaman horor waktu jadi ART ya? Iya, benar-benar. Itu kejadiannya tahun berapa? Tahun 2007-2008 lah. 2007-2008, udah cukup lama ya berarti? Udah cukup lama, dan itu perdana kerja ibaratnya. Baru pertama ngalami namanya kerja lah gitu. Karena lulus sekolah langsung kerja. 2007-2008 ya? Dan berapa lama kerja di sana? Kuat berapa lama? 7-8 bulan aja sih. 7-8 bulan dan memutuskan resign? Untuk resign karena ya ada suatu kejadian lah ya? Yang bener-bener kayak udah gak masuk akal sih. Oke, tahan dulu sampai di situ ya kayak. Nah itu tadi sedikit cerita nih dari kami. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget. Dan gue mau ngingetin nih sama sahabat lonceng nih, yang sahabat lonceng dan siapapun yang nonton video ini, gue mau ingetin ke kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Karena nih, gue lihat di analitik video channel Lonceng Misteri itu 73% belum subscribe channel Lonceng Misteri. Ayo buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Karena subscribe itu gratis dan gak akan merugikan kalian. Dan buat kalian yang jadi narasumber, datang langsung di Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja situ, Kak mau cerita, nanti pasti ada yang balas. Yaudah, selama lama lagi nih Kak. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Gue ini sebelah sini. Oke Kak Mia, itu gimana Kak awal kejadiannya Kak? Oh, kalau yang cerita di villa itu ya, aku ceritain dari awalnya dulu ya. Jadi pas itu tuh setelah lulus sekolah, aku diajak sama paman buat coba kerja lah. Kerja jadi ART di Puncak, lebih tepatnya di Cipanas sih, Puncak Cipanas gitu. Nah, jadi yang di paman aku tuh juga jaga villa ya. Dia kerjanya jaga villa juga. Udah lama juga sih. Ya kalau villa kan udah tau lah pasti banyak cerita ya. Nah singkat cerita tuh setelah 2 hari di tempat paman, aku tuh ke villa yang aku mau kerja itu. Dan itu yang situ tuh bosnya cuma Opah namanya Opah Sastro. Orang Cina sih, tapi dia mualaf juga. Si Opah itu ada satu pembantu lagi, namanya Teh Rima ya. Kalau orang Sunda kan namanya Teh Rima. Dia orang situ juga sih, bukan orang jauh lah. Terima itu pas masuk baru seminggu. Pas aku masuk dia baru seminggu. Jadi ini rumah 2 lantai.
lantai yang sering dipakai cuma yang lantai bawah. Kalau lantai atas dipakai juga, tapi untuk cuma kayak si opanya mungkin entahlah merenungkan diri kali ya. Nah habis itu singkat cerita malam pertama dong datang. Malam pertama datang ya kita masih enjoy, masih biasa, masih ngobrol-ngobrol, ya masih kenal-kenalan lah. Habis itu malamnya tuh, nah itu hari pertamaku di situ tuh udah mulai ada kejadian yang sebenarnya Teh Rima aja nggak pernah ngalamin sebelum ada aku gitu loh, nggak pernah ngalamin. Jadi kayak kenapa pas ada aku tuh tiba-tiba kayak gitu. Jadi sekitar jam 10:30 malam si Teh Rimanya tuh keluar. Jadi posisi kamar kita tuh di tengah-tengah, di samping kanan lah, misalnya samping kanan tuh kamar mandi, kirinya tuh dapur. Ke sana tuh pasti kan ke ruangan lantai 1 dong, ke lantai 1. Nah depan kita tuh di situ jendela yang ke halaman luar. Oke. Gitu. Kebayang ya. Kebayang. Nah habis itu katanya si Teh Rima tuh keluar kan ke kamar mandi. Pas dia ke kamar mandi, dia lihat aku juga keluar tapi ke arah dapur. Oke. Gitu kan. Nah, ketika dia udah beres dari kamar mandi tanpa dia nengok ke kamar, kan otomatis dia ngelewatin kamar kita dulu dong. Pintu kebuka gitu kan. Tiba-tiba dia nyamperin ke dapur, katanya tuh ada aku. Terus dia nanya, kamu bangun juga katanya. Yuk kita bikin mie aja yuk, lapar nih, kata dia tuh gitu. Terus katanya aku diem aja cuma sambil minum, sambil kayak ngeliat gitu loh, kayak natep. Terus iya udah sih kalau nggak mau jawab sih katanya kan. Ya udahlah, yaudah gue ke kamar lagi ya kata dia gitu. Nah pas dia ke kamar, ya itu tiba-tiba dia teriak, jebret, teriak sekenceng-kencengnya. Otomatis kan yang denger cuma aku. Oke, lupa saya bilang tuh si opanya tuh kurang pendengarannya, punya masalah pendengaran. Jadi tuh nggak akan bisa dengar kalau memang dia nggak pakai alat bantu ya. Habis itu si Mbak Rima otomatis teriak kan, yang kebangun pasti cuma aku dong. Pas bangun ternyata pingsan. Pingsan tuh kita masih nggak ngerti ya. Itu lama loh pingsannya sampai pagi 5:30. Tiba-tiba dia sadar. Si opanya udah di situ ya. Si opanya juga bingung kenapa ini, nggak tahu gitu kan. Udah dibalsemin, udah di minyak angin, udah di kayak ya kita bisa kita lah. Terus, nah di situ kan kita jauh dari tetangga, otomatis ya cuma yang ada di situ aja gitu. Terus habis itu sadar, pas dia sadar udah dia langsung minta pulang. Pokoknya aku mau pulang hari ini juga, aku nggak mau lanjut lagi. Gitu. Pulang kemana tuh? Dia minta keluar, jadi langsung resign itu ibaratnya. Nah otomatis itu hari pertama loh, gitu kan. Terus itu dia belum cerita kan, pas sudah beres-beres kata si opanya ya udah kalau memang mau pulang nggak apa-apa, kalau udah nggak kerasan katanya kan nggak apa-apa. Tapi pas mau pulang dia baru cerita, lu hati-hati deh katanya. Kenapa harus hati-hati? Bilang gitu kan. Iya semalam kenapa gue bisa teriak tuh gue ngeliat lu. Tapi pas gue ajak lu ngobrol, ngajak makan, lu diem aja. Ya udah gue bete, gue masuk. Pas gue masuk, ternyata lu lagi tidur. Itu makanya aku langsung teriak gitu kan, langsung kayak ya udah habis itu ngeblank, nggak inget lagi katanya kan. Ya memang dengar itu teriak keras banget. Terus kok gitu sih? Iya serius aku bohong, pokoknya aku nggak mau. Jadi dia memang penakut ya mungkin orangnya. Tapi yang saya heranin tuh kenapa seminggu setelah aku di situ gitu. Jadi kayak awalnya mungkin baik-baik aja, tapi nggak tahu ya. Mungkin alasan nggak tahu lah aku. Namanya kita orang kerja ya, ada enaknya dan enggaknya gitu. Ya udahlah singkat cerita. Dia udah keluar, udah pulang, ya otomatis aktivitas kerjaan ART aku sendiri dong pegang, mau lantai atas, mau lantai bawah semuanya. Habis itu hari keempat aku ingat banget, sama halnya kayak Mbak Rima, keluar malam ngecek kondisi opa, karena dia punya kayak lemah jantung juga, takut kenapa-napa, jadi dicek ke kamar, oke beres, lanjut ke kamar ke dapur, makan tuh, mau niatnya mau bikin mie, mau makan. Udah makan, belum makan, baru mateng, kayak lihat opa naik ke lantai 2. Tapi aku nggak denger dia buka kamar ya, jadi kayak tiba-tiba aku udah lihat dia di setengah tangga gitu loh. Terus kita lagi tanggung masak mie nih, jadi kayak tadulah tuh Aki mau ngapain sih gitu kan, dari dalam hati aja sih gitu. Terus udah beres tuh aku taruh di meja. Nah ini meja makan yang di dapur tuh yang ngadep ke halaman juga ya. Habis itu aku nyusulin dong. Pas udah nyusulin, baru setengah tangga tuh, gelap. Si opa tuh takut gelap. Dia nggak mungkin naik atau masuk ke tempat yang nggak mau, maksudnya lampunya harus dinyalain. Itu ngapain dia tumben gitu. Tapi ya masih karena penasaran ya. Takutnya ya mungkin tahu lindur atau gimana ya namanya aki-aki gitu. Takut kejadian apa-apa jadi naik dong.
bener tuh di ruangan atas tuh, lantai atas tuh cuma ada kayak sini ruang keluarga, di sini ada 3 kamar, tapi itu nggak dipakai ya, karena untuk anak-anaknya kalau datang dari Jakarta gitu. Tapi itu selalu dibersihin kok. Nah, di dalam kamar itu juga ada lagi ceritanya. Jadi si opanya ngelarang 1 kamar itu untuk kita masukin. Kenapa tuh? Sebenarnya bukan karena dia punya apa-apa gitu ya. Pas kita, ya memang pas si opa bilang kalau kamu mau masuk silakan. Nanti cerita di akhir gitu ya. Iya. Nah habis itu singkat cerita kan opa lagi nih, nggak ada si opanya. Sampai aku cari keluar tuh ke balkon, nggak ada gitu kan. Kemana ya nih orang? Habis itu udah suasananya tuh udah kayak beda, merinding. Terus kayak yaudah banting pintu balkon sekeras-kerasnya, nggak mungkin juga opa dengar gitu kan. Iya. Nggak mungkin juga. Karena merasa opa nggak ada, otomatis kita ngecek ke kamar dong. Udah turun langsung masuk kamar. Ya, dia lagi tidur. Jadi siapa yang Lagi naik lelap ya? dia tidur lagi. Pas saya ini lagi, kan saya ngecek dada ya gitu kan. Terus kenapa lagi kata dia. Kok saya dicek lagi? Mungkin dia tadi kerasa ya udah dicek gitu. Oh nggak apa-apa opa gitu. Tapi kita dengan bahasa gitu. Soalnya kan percuma lah kita ngomong terus. Habis itu ya dia tidur lagi. Dia umuran tuh udah 89. Udah tua ya, tua, berarti. tapi dia badannya udah tinggi, sehat lah. Nah, singkat cerita udah gitu kan, udah nggak beres dong. Apa yang Mbak Rima lihat itu ibaratnya malam itu juga aku lihat ya, hari keempat di situ ya. Terus habis itu udah sebenarnya udah nggak mikir, ya udahlah cuma kayak ya udahlah gitu kan. Tutup pintu kopa, balik dong ke dapur. Belum nyampe dapur, kan ada ruang makan tuh. Jadi ruang makan, di sini kamar opa, di sini ruang keluarga, di situ kamar mandi, ke atas kan tangga tuh. Nah, di situ kan ruang makan itu. Aku lagi berdiri, niatnya mau ngambil sendok. Baru mau ngambil sendok, di belakang aku ada yang lewat. Set. Kita nengok dong, soalnya apa? Rasanya nggak ada siapa-siapa selain kita gitu kan. Itu jam 10:30 malam. Jam 11 malam. Villa gitu, udah kayak apa horornya kan. Habis itu aku nengok dong, itu masih kelihatan wujudnya. Jadi perempuan pakai dress, rambutnya panjang ya. Tapi dia kayak dress gaun gitu loh, bukan yang jubah kayak yang lain gitu ya. Kuntilanak Enggak, cuma kita nggak lihat muka ya. Cuma dia rambutnya lurus, bagus. Terus dia nembus ke tembok ke arah taman. Nah, habis itu nggak pikir panjang, lempar sendok, masuk kamar, nggak jadi makan sampai pagi. Jadi kayak udah di kamar tuh udah kayak baca-baca apa yang kita bisa, udah kayak berusaha, udah lupain sampai dengerin musik di HP ya. Bukan, dulu tuh masih kayak Walkman gitu kan. Yang gini yang iya, bulat yang ya. bulat itu tuh, yang itu terus udah mungkin sampai lupa tidur, akhirnya tidur kan. Ketiduran lah pagi harinya. Ada lagi tuh pagi harinya. Karena si opa tuh jujur orangnya humble banget ya, ke siapapun. Ke anak-anak, ke pedagang, ke tetangga tuh dia humble banget. Jadi siapapun boleh main ke rumah dia. Ke apa sih, main-main di tamannya gitu, main ikan, main apa, main ayunan. Nah itu yang bikin horor tuh ayunan itu sebenarnya. Jujur nggak nyaman sebenarnya pas lihat pertama. Taman penuh dengan pohon, ada ayunan gitu. Terus itu udah nih jam 3:30 ART begitu ya bangunnya ya. Jam 3:30 bangun kan, udah bangun. Dari kejadian itu aku selalu kalau bersihin lantai atas tuh pakai Walkman. Oh iya. Untuk menghindari hal-hal yang nggak kita pengen lah. Jadi tapi tetep dong perasaan kayak pas aku mundur ada yang mundur, pas aku maju ada yang maju. Itu berasa tuh? Berasa banget karena ngebayang kayak kita ada dua gimana sih? Maksudnya delay suara? Iya. Ada suaranya Jadi masuk? kayak gitu. Itu udah pakai Walkman masih kedengeran tuh? Masih kayak aduh. Gila. Apa sih ini gitu kan. Terus habis itu yaudah kita tetap ngerjain kerjaan kita ngepel, mundur. Pokoknya aku cuma bisa mundur, nggak mau nengok, nggak mau kian. Pokoknya kemanapun tuh pokoknya dimundurin gitu ya, sampai ke tangga-tangga mundur, baru lantai 1 lari aku. Maksudnya kayak langsung ambil jurus pus gitu kan. Terus kayak udah begitu, nah matiin lampu depan. Kebetulan lampu taman itu kan ada yang otomatis, jadi kalau kena cahaya baru mati. Cahaya pagi ya, kalau baru mati tuh. Tapi ada yang lampu utamanya yang harus kita matiin dong. Karena si opa tuh selalu nggak tahu, ya ini juga rada aneh, selalu bilang 3:30 kamu bangun, pokoknya 4:30 harus matiin lampu utama. Di luar itu, harus gelap katanya gitu kan. Kan padahal maksud kita kan, ya kan masih malam. 4:30 itu masih iya, gelap terus ya? masih banyak kabut gitu loh, iya, gitu bener. kan.
Terus rumah segede itu kalau nggak ada lampu utama kan kayak apa gitu kan. Terus yaudah kita ngikutin ya. Kata dia cuma ya biar irit aja, terus juga ada lampu taman, ngapain gitu kan. Oh yaudah. Udah singkat cerita dimatiin lampu, baru buka pintu yang mau ke taman tuh dari dapur ya itu ya. Kan dapurnya tengah-tengah. Itu udah ada anak kecil-kecil tuh. Bentuknya bule. Ada sekitar 4 anak kalau nggak salah tuh. Cewek sama cowok. Tapi aku nggak soalnya itu kan gelap ya karena posisi lampu utama udah mati. Jadi aku cuma lihat dari sorot itu apa sih lampu hias taman tuh itu anak bule. Kok anak-anak bisa masuk ya? Maksudnya aku tuh kunci kan masih di saya, masih di aku, masih kayak nggak mungkin dong dia masuk dari mana, naik gerbang nggak mungkin, itu tinggi banget gerbangnya. Dan dibilang itu villa paling bagus, emang itu villa paling bagus. Bangunan ini bangunan tua apa lama? Kalau dibilang bangunan tua apa baru gitu? Itu masih baru sih. Maksudnya kayak bukan villa yang jadul banget sih, enggak. Udah modern kini. Pada 2007 itu udah baru lah ya hitungannya. Iya, udah baru ya. 2007 kan tadi ya? Oh iya, 2007 2008 nah tuh. Masih baru ya. Masih baru banget. Makanya dibilang untuk suasana serem banget juga enggak sih. Enggak horor banget gitu. Jadi kayak ya cuma ya itu kalau kita lampu mati memang enggak enak hawanya kayak. Karena saya sendiri tuh nggak suka ruangan tuh mati lampu gitu. Jadi udah gitu masih kayak mikir nih, masih mikir. Tiba-tiba lukisan di lantai atas jatuh. Dar! Iya, yang di lantai 2? Nah, yang di lantai 2 tuh ya, dar! Bunyi suaranya dari kamar yang di atasnya Opa. Jadi itu kamar yang nggak pernah boleh dibuka itu. Karena merasa takut ada maling ya kita cuma berdua. Terus juga, tapi untuk maling kayaknya sih nggak mungkin karena itu termasuk perumahan ketat ya. Villa ketat maksudnya. Habis itu ya dengan rasa sok berani lah. Kita naik, kebetulan Opa cuma ngelarang aja. Tapi kalau kunci, ada. Kita cari kunci kamar itu karena takut aja ya. Soalnya dia tuh langsung ke arah depan loh. Jadi jendelanya tuh yang gede-gede itu. Cuma kaca gitu loh. Oh iya. Gitu muter gitu kan. Jadi apa ya gitu kan. Maksudnya nggak mikir macam-macam ya. Jadi kayak udah naik, lampu kita nyalain semua, udah terang, langsung dong masuk. Jadi sekali kayak ada orang suara dehem, gitu kan. Masuk kamar iya, itu? Pas mau masuk kamar tuh, itu suaranya dari arah kamar kan. Tuh, mikirnya langsung apa? Bener nih maling gitu kan. Nah si Opa kan suka main golf. Di situ nggak jauh, langsung aku ambil itunya tuh. Apa sih yang buat main golfnya tuh? Stick golfnya tuh. Aku pegang dong, wanti-wanti. Kalau memang bener orang, aku gebuk nih gitu kan. Pas udah di benda aku buka, langsung pintu tuh aku giniin. Apa sih? Dorong gitu. Ya? Aku dorongin gitu kan. Emang gak ada siapa kan? Gak ada siapa. Tapi pikir aku tuh, ini lampu masih gelap nih. Kebetulan lampu juga di samping ininya. Pas pintu kan langsung ini. Ya, tembok itu ininya gitu kan. Apa sih? Saklarnya lah gitu. Aku pencet. Pas lihat kan itu kamar super duper nggak pernah dipakai tapi bersih, kayak seakan-akan tuh kita yang bersih, tapi tiap hari kita bersihin loh. Padahal kita cuma bersihin ruangan depan dari kamar-kamar itu ya, dan 2 kamar yang lainnya. Kalau kamar itu bener-bener aku belum pernah bersihin, tapi masih diambil positifnya Teh Rima. Aku pikir Teh Rima, kalau nggak ya Opa mungkin lah gitu kan. Itu kamarnya tuh memang bener ada lukisan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul? Nah, ada lukisannya itu. Dan itu lukisan itu yang jatuh. Itu gede ya, bisa dibayangin. Kita nggak tahu itu, maksudnya pokoknya yang saya tahu itu lukisan itu gede. Buat saya tuh mungkin nggak mungkin dong saya naikin sendiri. Nanti takutnya pecah. Berarti gede banget itu gede banget itu yang berapa lebarnya, pokoknya gede lah gitu kan. Buat gini sama tangan tuh gede gitu kan. Terus daripada nanti takutnya pecah atau rusak gitu ya, itu kan pasti lukisan mahal dong gitu kan, namanya orang yang punya gitu kan. Sama fotonya, jadi gini, ini kamarnya ini kan pintu ya, di situ pintu, ini lukisannya, dan di sini foto satu keluarga mereka. Satu keluarga mereka. Tapi yang saya rasain, saya nggak pernah lihat Omah, istri dari si Opa. Istri dari si Opa ini ya? Saya belum pernah dikenalin, saya juga nggak pernah diceritain. Jadi pas di foto, kalau foto keluarga kan pasti semuanya lengkap dong. Iya. Anak, cucu, mantu, apa terus yang ininya ya, itu cuma ada Opa di tengah-tengah, yang lainnya baru muter.
gitu. Cucu-cucunya depan itu pakainya hijau semua. Pakainya apa? Hijau semua. Hijau semua? Hijau semua. Iya. Baju atau jas gitu? Itu iya kayak setelan baju gitu sih, tapi hijau gitu. Maksudnya baju kayak baju koko gitu? Tapi baju Cina gitu gimana sih? Oh. Tapi kalau Cina kan biasanya merah ya. Iya. Kalau itu yang motifnya sama kayak yang Cina-Cina biasa, tapi warnanya aja yang beda. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Nah dari situ langsung kayak apa sih gitu ya, terus merinding sih enggak, soalnya menurut aku karena ruangannya terang, nggak terlalu bikin parno lah ya, cuma kayak mungkin kebetulan aja tuh bajunya sama. Mungkin lagi emang janjian aja. Temanya hijau. Nah itu habis itu ya udah paginya, udah siang tuh sekitar jam 9-an, aku turun, aku lapor ke opa. Opa, itu loh lukisan yang di kamar yang itu jatuh. Gak mungkin katanya gitu kan. Iya emang jatuh sih gitu kan. Kamu masuk? Iya. Coba yuk lihat. Dia rada kayak kesel gitu kan. Pas itu ya kita naik dong gitu kan. Sambil dia pelan-pelan naik, nyampe, dibuka, percaya nggak lukisannya ada di dinding. Nempel di dinding. Jadi apa yang tadi pagi gue lihat tuh? Itu nempel. Dan yang lebih parahnya lagi, foto keluarganya bajunya putih. Bajunya putih. Terus kayak kita tuh dikerjain nggak sih? Nggak mungkin dong satu menit langsung ganti, nggak mungkin dong. Iya. Kayak kita coba mana kata siapa kan gitu dengan nada ya kesel ya. Iya. Terus habis itu ya kita belum bisa jawab ya. Jatuh apa? Bilang aja kamu mau masuk. Bilang aja kamu penasaran. Ini kamarnya Enci. Kamu jangan berani-berani. Kalau Enci bukannya masuk, kamu jangan berani. Enci itu oma ya? Enci itu anak yang pertama. Oh. Iya. Yang ada di kebun jeruk. Ada. Udahlah. Diomelin lah ya si opanya. Berapa hari tuh kayak kesel gitu kan. Tapi bukan kesel yang banget-banget. Cuma kayak, ini kok sampai ngelanggar gitu loh. Terus ya karena kita ngerasa salah ya kita berani nanya dong. Sambil kayak mijit-mijit gitu. Kan dia suka dipijit tuh, kadang suka kayak sini pijitin opa katanya gitu kan. Tapi dia manggilnya rada ketus itu. Pijitin sini kayak gitu, nggak kayak biasanya, mungkin masih kesel. Ya kita maklum lah. Habis itu saya pijitin, tapi saya berani nanya. Dia kecilin volume TV-nya. Dia kan kalau dengerin pakai itu ya headset gitu. Apa sih yang kayak gini tuh? Oh iya, earphone. Yang nyambung ke TV tuh. Oh iya, earphone. Gitu, earphone gitu. Terus dia kecilin suaranya, pakai lagi alat pendengarnya. Kamu mau nanya? Gitu. Dia udah langsung kayak gitu, kayak seakan-akan dia tahu kalau aku mau nanya gitu kan. Terus ya kita berani dong. Iya opa, kenapa sih kamar itu nggak boleh dibersihin, nggak boleh ini, yang lainnya kan harus dibersihin. Udah bersih kan? Gitu. Iya sih, gitu kan. Terus apa yang mau dibersihin? Oh dia bilang gitu? Iya gitu. Udah kamu kerja yang udah opa kasih tahu aja. Itu kamar Enci, biarin. Mau berdebu, mau bau apa, biarkan Enci yang bersih. Katanya gitu kan. Opa cuma pesen itu aja kok, apa susahnya katanya gitu kan. Mulai sekarang apapun yang kamu dengar, jangan dihirauin. Biarin aja katanya kan. Kamu tetap kerja kayak biasa katanya. Oh ya udah Pak gitu kan. Udah gitu singkat cerita kan udah malam lagi nih. Belum malam, masih mau maghrib. Nah, jadi itu kan rumahnya si opa itu letter L. Jadi yang depan tuh L-nya tuh ke halaman tuh, bukan ke halaman yang ayunan ya, yang ke depan lah, kecil lah, maksudnya taman kecil. Nah, yang muter sini tuh baru nih halaman ayunan, dari sini kasebo, yang ikan-ikan buat itu lah. Nah, itu habis itu 5:30 lupa sapu yang biasa, sapu lidi yang biasa buat nyapu tuh masih di depan taman yang itu. Kan ribet lagi nanti kalau pagi-pagi kan masih gelap ya. Masih 5:30 lah, tapi memang kabut udah turun. Di situ sering banget kabut turun. Habis itu aku ambil, itu bener-bener ya. Kan di rumah opa tuh ada pohon kamboja, bunga kamboja. Itu udah gede loh, udah gede tinggi ya. Nggak tahu tingginya berapa, pokoknya. Pas aku nunduk ngambil sapunya, pas aku balik ada 2 kayak apa sih itu? Kayak merah-merah gitu loh. Dari balik
Kamboja itu. Ya kita mikirnya gini, lampu dari mana? Kan lampu taman hanya ada warna kuning gitu. Kok bisa ada warna merah gitu. Pas kita tegesin lagi, pas kita deketin dia meninggi gitu loh. Kayak naik. Pas emang bener-bener udah ngelebihin pohon, bunga Kamboja itu, baru bener-bener itu sosok Wowo. Bener-bener Wowo itu. Kayak real aku lihat sendiri, oh itu yang namanya genderuwo ya gitu kan. Tapi memang saat itu pingsan sih. Pingsan dan diketemuinnya tuh sekitar jam 8:30 malam. Yang bikin pingsan tuh apa? Ya itu ngeliat Wowonya. Gimana lanjutan? Berbulu. Ininya maaf ya, moncongnya tuh kayak bertaring, moncongnya kayak babi, tapi bertaring giginya gitu. Yeah. Ada gigi gede taring yang gede 2, sama matanya tuh bener-bener gede merah. Dari yang tadinya saya bilangnya titik, itu bentuk kayak mata keluar gimana sih? Dan dia lagi gini, kayak kayak nunduk lihat kita gimana sih? Kayak jongkok, setengah jongkok gitu. Ya bisa dibayangin berarti dia tinggi banget dong. Nah itu yang bikin kayak langsung nggak inget. Pingsan kan pasti ya? Iya lemes, pingsan. Ya pingsan lah disebutnya katanya. Terus 8:30 baru diketemuin sama security. Karena security yang biasa keliling gitu kan. Karena ngelihat pintu gerbang masih kebuka. Biasanya kan udah digembok gitu kan. Jadi masuk kan, kayak tumbenan si tetenya tuh nggak ngunci katanya kan. Kalau di situ kan aku dipanggil tete gitu kan. Terus dia ya namanya security kan pakai senter ya, keliling. Pas itu lihat, katanya aku lagi di situ di taman itu lagi ya tiduran lah mereka bilangnya. Ngapain mbak? Ngapain teh tiduran di situ? Gitu kan. Udah gitu diangkat lah si opanya. Untung belum masuk kamar, dia kan masuk kamarnya jam 9. Pintu opa selalu buka, pintu bagian yang samping ya, yang dekat dapur tuh dibuka terus. Karena dia lagi asik nonton, nggak tahu nonton apa, sama si sukirinya dicolek. Itu tetenya jatuh katanya gitu kan. Katanya kan namanya aki-aki ya, opa-opa gitu. Terus kenapa dia tiduran di situ katanya kan. Terus nggak tahu apa, dimarahin ya sama opanya ya katanya. Enggak, orang tadi aja habis mijitin saya, tapi memang saya nggak lihat dia masuk lagi sih. Tapi saya nggak katanya, saya nggak terlalu perhatiin. Nah singkat cerita, ya mungkin dimasukin kamar dia udah tidur udah nggak sadarnya tuh sekitar jam 12:30. Itu kita sadar. Jadi bayangin nggak, kita kerja semua sendiri, semua sama opa-opa. Ya udah kita udah ditaruh di kamar, ya udah ditinggalin, dia tidur aja di kamarnya sendiri. Maksudnya kayak ya udahlah gitulah, besok bangun ya pasti udah sadar gitu kan. Nah pasnya sadarnya sekitar 12:30 malam. Pas itu kan kita langsung kayak ya aus sih apa sih ya, kayak gimana sih, sadar nggak ada siapa-siapa gitu kan. Kita nyari minum sendiri dong, bangun pelan-pelan tuh kayak, tapi masih belum ngeh. Kalau tadi kita tuh habis ngeliat kayak gitu, masih kayak belum terlalu belum recall ya yang tadi itu. Terus ya udah kita masuk ke dapur lagi tuh. Baru buka pintu kulkas, suara orang ketawa. Hihihi gitu. Itu bener-bener deket banget kuping. Kayak di samping gitu. Kayak di samping kayak hihihi gitu. Memang bukan yang hihihi gitu, tapi hihihi gitu kan. Habis itu ya udah dong, banting kulkas langsung masuk lagi ke kamar. Nah dari situ baru inget kalau tadi tuh ngalamin ya nggak enak gitu, kayak baru astagfirullahaladzim tutup apa sih namanya pakai selimut tuh gini, astagfirullahaladzim apalagi dan semakin aku bilang astagfirullahaladzim, banyak banget yang ketawa. Kayak kita lagi ketakutan terus kita diketawain gitu, gimana sih, diledek gitu kan. Ya Allah, itu bener-bener kayak astagfirullahaladzim gitu, kayak kenapa sih gitu kan. Terus tapi untuk sosok tuh mereka tuh jarang, bukan jarang sih, nggak pernah ya, cuma yang pas sekelebatan cewek itu doang tuh ya. Nah itu yang cewek itu dia pakai dress apa maksudnya? Ya dress kayak baju gaun putih gitu. Warna apa? Gaun putih ya? Gaun putih. Nggak ada motif ya? Nggak ada, polos. Bentuknya dress ya, bukan polos. Jubah gitu. Tapi, nah itu kalau yang cewek itu security suka lihat. Dikiranya itu tete baru gitu loh. Tapi kok tetenya seksi amat ya, katanya gitu, masih kayak namanya security ya, lihat orangnya. Terus pas misalnya ketemu saya tuh lagi saya nyapu halaman atau dia lagi dari mana gitu kan,
kan malamnya kan dia jaga, paginya pasti nggak dong gitu kan, apa siangnya. Itu tadi pagi yang nyapu siapa katanya, orang baru ya katanya gitu kan. Siapa ya Pak, nggak ada tuh gitu kan. Cuma saya di sini, saya juga kalau nyapu juga kalau sepagi-paginya saya nyapu tuh jam 6 lah gitu kan. Enggak teh, saya lihat tuh saya pulang ronda ada teteh-teteh, memang sih ya ini mau ngomong nih kok seksi banget pembantu katanya. Ya maksudnya pembantu masa pakainya kayak gitu, apalagi di sini adanya opah ya laki-laki katanya kan. Tadinya saya mau ngomong tuh ke teteh, mau negur lah gitu kan. Ah, nggak ada lah, salah lihat kali. Nah, di situ udah mulai takut juga ya kayak, wah gitu ya, gitu maksudnya. Jangan-jangan apa dia sih gitu ya. Tapi kan yang saya dengar tuh suaranya banyak. Yang ngetawain tuh bukan cuma kayak satu orang gitu kan. Bukan satu orang, satu sosok gitu kan. Nah, udah singkat cerita udah maksudnya udahlah itu ya. Pas itu inget banget 3:30 sore keluar tuh aku beli cuanki. 3:30 sore. 3:30 sore. Itu tapi suasana lagi gerimis-gerimis. Ya enak lah buat makan gitu kan, cuanki di Bandung gitu ya, puncak dingin itu. Ngeberhentiin tuh tukang cuanki. Si tukang cuankinya nyeletuk. Berani teh katanya. Berani apa? Tinggal di situ kan katanya kan. Gitu. Iya itu sih. Iya. Kenapa Bang gitu kan? Iya saya tinggal di situ. Ya berani aja lah katanya gitu kan. Dia ngomongnya gitu loh kayak nakut-nakutin gitu kan. Ya berani lah emang nggak kenapa nggak berani gitu kan. Habis itu 8 tahun kosong lu katanya. Dia bilang gitu? Iya, 8 tahun kosong dan yang saya tahu tuh tanahnya bekas kuburan semua. Bekas kuburan? Iya bekas semua nih ya, saya kasih tahu teh. Ini dari rumah yang itu tuh katanya kan. Sampai pol tuh yang kebun pisang di belakang villa ini nih, villa teteh tuh. Ya itu. Yang apa kuburan dulu lah ya karena mungkin udah hilang, udah rata, akhirnya diratain sekalian sama orang ya dibikin itulah gitu. Ya mungkin bukan si opanya ya yang ngebangunnya, maksudnya dulu tanahnya tuh dibikin diratainnya tuh sama ya mungkin orang itu dan dibikin villa lah gitu. Terus dari situ masih Bang, iya Neng, makanya hati-hati ya kalau ngelangkah katanya gitu. Karena setiap langkah yang Neng langkahin itu kan nginjek, katanya gitu. Di situ ada paru ya kayak ih apaan sih Abang, orang mau beli cuanki malah takut-takutin gitu kan. Udah gitu kayak sosokan nggak mau ngedenger lah, padahal di pikiran mah kayak aduh gitu kan. Pas dia bilang hati-hati ya kalau ngelangkah, kan setiap yang Neng langkahin, teteh langkahin nginjek. Itu sempat kepikiran berapa hari tuh, tapi belum ada gangguan lagi. Nah ya ini gue tadi gue mau nanya nih, untuk gangguan-gangguan yang ada di villa itu tuh time ininya tuh waktunya itu berapa lama jeda-jedanya? Timingnya tuh yang pas aku ngelihat yang apa sih namanya tuh yang bayangan apa ya? Bayangan yang rupain opa itu kan masih 4 hari tuh. Kalau yang Bamba itu udah 7 hari, lukisan jatuh itu udah hampir 2 mingguan. Berarti nggak yang setiap hari ya? Nggak, jadi kayak nggak yang intens banget. Nggak yang intens banget, cuma kalau yang intens banget tuh yang kalau kita lagi beraktivitas kayak ada yang ngikutin aja sih. Itu yang gitu. intens ya? Iya, kayak ada yang gitu, kayak gitulah gitu. Tapi di lantai atas ya. Kalau di lantai bawah sih kayaknya aman-aman aja. Ya cuma itu yang teteh-teteh yang lewat pakai baju putih aja sih, yang nembus ke taman. Setelah itu kan udah ya kita cuma kepikiran aja ya, terus nggak ada kejadian-kejadian aneh selain itu ya, tuh yang tadi yang di lantai atas. Nah ini yang paling menurut aku tuh paling kayak nggak masuk akal, tapi cukup merinding sih, cukup kayak kok bisa se-ekstrim itu katanya. Menurut aku sih gitu, soalnya kata mereka ya memang ekstrim gitu kan. Terus tapi yang lihat itu ibu-ibu kompleks itu. Jadi sekitar jam 5:30 sore itu udah kabut, udah hujan gerimis juga. Si ibu-ibu komplek itu baru pada pulang arisan. Oke. Ada yang pulang arisan, ada yang habis pulang pengajian lah, intinya kayak gitu, lewat di villanya si opa ini. Katanya mereka ngeliat aku lagi uncang-uncang di atas balkon, kayak di pagernya gitu tuh. Kan temboknya kan cukup gede ya, itunya bisa berduduk nih. Katanya lagi di situ, terus kayak orang mau lompat gitu loh. Iya, katanya padahal ya kayak mereka udah histeris gitu, udah kayak teteh gitu kan. Tapi padahal yang aku alami di situ, aku lagi nyapu di balkon itu. Memang aku lagi nyapu 5:30 sore karena banyak sampah dari daun gitu. Karena siangnya belum sempet ya, jadi aku bersihin tuh 5:30 itu tuh aku lagi nyapu. Si ibu-ibu tuh teriak,
ya aku memang tahu mereka teriak, tapi kirain tuh bukan teriakin aku gitu loh, kayak cuma kayak teriakin teteh gitu kan, tapi mereka panik mukanya memang. Istighfar teteh, istighfar. Ada yang bener-bener ngedobrak itu apa namanya, gerbang, teriak masuk ke opa, nggak maksudnya nggak tanpa izin opa ya, dia langsung naik ke atas, nyamperin saya ke balkon nih, nyamperin saya ke balkon, dia langsung bilang istighfar teteh gitu. Tapi posisi aku tuh lagi megang sapu sama bingung gitu ya. Apa yang harus istighfar? Hah? Loh, gitu kan. Tadi pakai baju putih katanya gitu kan. Iya. Dia bilang gitu. Katanya aku pakai dress putih itu. Iya. Teteh tuh tadi mau lompat teteh. Itu memang lantai 2 kan lumayan tinggi ya. Itu orang yang namanya villa ya. Pas udah gitu, nggak mungkin. Ini udah nggak beres. Kayak antara mau percaya nggak percaya, tapi memang mereka yang ngeliat tuh banyak ya, bukan cuma 1-2 orang. Tuh banyak banget yang lihat. Ya udah dari situ aku cuma bisa nyimpulin ini villa memang maksudnya udah nggak beres lah gitu. Dari situ memang udah mulai nggak nyaman. Aku coba-coba cari alasan biar bisa kayak resign. Ada yang datang baru, aku memang langsung cabut. Langsung kayak ya udahlah. Udah nggak mau banyak tahu lah di situ lah ya, cukup tahu gitu ya pengalaman itu. Kisah itu terjadi tuh sekitar 7-8 bulan aku kerja di situ. Ya udah kayaknya itu aja Bang kisahnya. Gila itu jadi kami ya ini ya kayak lagi nyapu terus kayak bingung gitu lihat orang chaos di bawah, kayak chaos di bawah teriak-teriak ngerakin apaan ya. Kirain saya tuh nyapa. Tapi kok nyapanya rusuh. Iya gitu, kayak orang sampai ada yang lari, memang saya lihat itu kan. Ya kirain saya mereka mau ngapain gitu. Keren banget kan, makanya kayak tuh si sosok ini tuh siapa sih gitu. Jadi si sosok ini tuh ibarat kayak nutupin pandangan aslinya ya. Iya, pandangan aslinya, jadi kayak kitanya lagi ngapain, dianya lagi ngapain gitu. Dan menurut keterangan ibu-ibu yang habis pulang arisan itu mukanya muka Kamiya tuh. Bener-bener muka aku. Muka Kamiya dengan dress putih. Dengan dress, tapi pakai dress putih itu. Yeah. Makanya dengan posisi tadinya uncang-uncang, terus berdiri. Ya Allah. Dia udah pasti otomatis ibu-ibu langsung panik dong. Makanya dari situ teriaknya bener-bener teriak yang parah. Dan kitanya cuma kayak apa sih? Gitu, sambil pegang sapu lidi yang panjang tuh loh, sambil kayak ya udah. Kenapa gitu, baru sadar pas ada ibu-ibu yang benar-benar kayak teriak istighfar teteh, istighfar gitu, itu baru sadar. Gila. Ya kan? Terus berarti dari cerita ini udah selesai sampai situ, berarti Kamiya resign ya? Iya, resign. Dan mungkin dari cerita-cerita Kamiya ini ada yang mau gue tanya nih Kak. Dari si villanya ini itu jarak antara villanya ini ke yang rumah-rumah sampingnya ini atau villa-villa sampingnya ini jauh nggak apa deketan? Sebenarnya dibilang jauh nggak ya, tapi karena mungkin villa itu tuh rata-rata luas ya halamannya. Itu di komplek kan? Iya, di komplek kan. Dan yang saya tahu tuh villa Opa ini memang yang paling luas. Oh, villa Opa nih yang paling gede, paling luas gede. Di situ ya? Banyak, maksudnya paling banyak halamannya gitu loh. Okay. Terus dari segi si sosok-sosoknya ini, kami dapat cerita nggak? Maksudnya siapakah sosok wanita yang kami lihat itu? Itu sempet sih. Itu dapat ya? Sempet nanya sih, nanya ke Abang Cuangki. Tapi pas aku mau pulang nih ya, pas aku maksudnya udah di luar komplek villa, ketemu tuh Abang Cuangki karena aku lagi nunggu bis mau pulang gitu. Terus Abang Cuangki, kemana teh? Wah, gak betah kan? Katanya gitu sambil ngejek lah gitu. Dia gitu kan, nggak bakal betah katanya gitu. Nakal sih enggak, iseng iya katanya gitu. Terus apaan sih Bang? Iya itu kenapa sih Bang? Gitu kan. Terus udah denger kan? Dia ternyata udah denger yang ibu-ibu komplek itu. Dari ibu-ibu komplek udah denger kayak diceritain itu tuh ya itu salah satu yang mungkin tanah kuburannya di situ gitu. Karena ada dulu tuh ceritanya tuh ada perawan yang bunuh diri gitu lah. Putus cinta. Gitu. Maksudnya di situ tuh sudah jadi villa apa masih jadi kuburan? Masih jadi kuburan. Jadi kuburan. Tapi kuburan di situ. Kuburannya di situ karena riwayat dia meninggal itu karena bunuh diri. Bunuh diri. Putus cinta. Tapi bunuh dirinya nggak di situ ya? Enggak. Cuma itu ke tempat kuburannya. Mungkin dia ngerasanya ya itu tempat dia kali ya gitu. Jadi ya itu cuma suka nyerupain aja. Warga situ berarti ya yang bunuh dirinya. Iya pastinya pasti. Soalnya kan
Itu kan luas banget sih villanya. Dan sosoknya anak kecil ini, anak kecil. Nah, yang anak kecil bule-bule ini tuh, ya kan dulu kan di situ kan katanya deket, kan itu memang villa itu deket sama yang Istana Negara Bogor itu loh, yang di Cipanas. Iya. Nah, Nggak jauh dari situ ya. Dari situ. Pernah di situ ditemuin kayak yang meriam-meriam gitu, gimana sih? Bola meriam. Iya gitu ya. Oh itu banyak tuh dulu. Bekas-bekas orang penjajahan gitu. Memang di belakang kebun itu memang ada gitu. Cuma untuk kisahnya nggak terlalu ini sih. Soalnya kayak udah parno dengan yang udahlah nggak nampakin, tapi cukup uji nyali sih. Gitu. Terus ini yang bikin gue penasaran banget nih Kak. Si yang foto keluarga itu. Iya itu. Itu juga masih kayak nggak. Foto keluarga dan hubungannya sama foto Nyi Roro Kidul itu apa? Ya. Kayaknya itu ada hubungannya loh. Kayaknya ya. Tapi kalau buat mungkin kalau mereka yang ditanya mungkin koleksi aja. Pasti dong jawabannya koleksi. Oh berkelaknya. Iya berkelaknya pasti koleksi dong. Maksudnya. Terus juga yang saya alamin kan kayak bener-bener itu. Iya loh itu. Aneh kan? Sama-sama pakai baju hijau tiba-tiba baju putih. Gila banget. Cuma tipe Cina aja gitu. Gimana sih orang-orang Cina gitu. Dan itu yang bikin kayak cukup nggak masuk akal juga. Yeah. Jadi kayak udah. Ini emang keluarganya Chinese ya? Chinese asli Chinese. Chinese semua. Oke. Terus berarti nggak tahu ya itu hubungannya apa dengan Nyi Roro Kidul? Apa juga kurang tahu. Apa emang dia fanatik mungkin kan nggak tahu juga. Bisa ya. Juga. Si opanya. Nah tadi kan sempat disinggung loh sama Kak Mia. Yang si omanya ini kenapa nggak pernah ada itu maksudnya gimana? Iya kan omanya tuh nggak pernah ada di foto keluarga gitu. Terus juga kayak misalnya gimana tuh telepon juga nggak pernah kayak itu. Ternyata mereka udah pisah. Oh udah. Ternyata maksudnya cerai pisah ya, bukan cerai meninggal, cerai pisah. Jadi si omanya itu ternyata ada di Jakarta. Oke, emang nggak ada berarti ya? Berarti nggak ada hubungan dengan mistis ya? Nggak ada di situ. Jadi itu mah kayak opanya aja tuh pengennya ya udah kalau yang udah nggak ada hubungan, udah gitu. Mungkin ya. Gitu. 2008 sampai sekarang berarti udah lost contact ya sama keluarga yang itu? Maksudnya bukan lost contact sama, bukan maksudnya keluarga kan masih ada di situ ya paman ya karena paman yang bawa saya ya. Iya. Dengar sih emang sering keluar masuk ART. Oke, yang tinggal situ masih opa nggak? Setahu masih opa sendiri. Alhamdulillah masih sehat dia. Masih panjang umur. Iya panjang, berarti waktu saya aja 2007 aja dia udah 89 tahun loh. Sekarang? Bisa dibayangin. Gila. Serius, masih ada dia. Soalnya panjang umur masih bawa motor, masih bawa mobil. Yang bener dong. Serius, aku juga nanya karena paman gini, masa sih bener orang kita ketemu di pasar? Itu tuh udah 100 lebih loh berarti umurnya. Iya. Dia memang sehat bang, cuma dia pendengarannya aja. Gila. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya, maksudnya itu tuh sekitar kan 2007 ya, 2007 aku nanya ke paman tuh sekitar 2017 lah. 2018 ya. 2017. Masih keluar villa ya. Masih keluar villa. Oke Mbak Mia, mungkin itu aja sih yang gue tanya sih dari cerita lo juga udah lengkap banget dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya Mbak Mia, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Lonceng Misteri sama seperti Mbak Mia ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita, bisa langsung DM aja di situ ya. Bilang Kak, kita mau cerita, kan nanti bakal ada yang balas pokoknya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mbak Mia juga izin pamit. Bye bye.